semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila, kelas 11 OTKP 2, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Saya akan mempresentasikan tentang disiplin pegawai dari Ibu Sukmawati dari jurusan Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Di sini saya akan menjelaskan definisi disiplin pegawai. Apa sih itu disiplin pegawai? Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukum yang disiplin. Disiplin menurut para ahli. Di sini ada 4. Yang pertama itu menurut Fatoni 2009, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan norma-norma sosial yang berlaku. Yang kedua, menurut Singo di Mejo 2013, disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Yang ketiga, menurut George R. Terry 2013, disiplin adalah alat penggerak pegawai yang harus diusahakan agar terciptanya disiplin yang baik sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, menurut Depdiknas 1902, disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuensi seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan waktu dan proses pelaksanaan sesuatu kegiatan tertentu. Di sini ada indikator dalam disiplin pegawai itu ada 3. Yang pertama, disiplin waktu, yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yaitu kehadiran kepatuhan kepegawai pada jam kerja dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, ada disiplin peraturan dan berpakaian yang berbentuk komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Yang ketiga, itu ada disiplin tanggung jawab kerja, yaitu berbentuk berkelanjutan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini ada contoh-contoh dalam disiplin pegawai. Bisa dilihat disiplin waktu itu adalah disiplin kuncinya kesuksesan. Seperti contohnya berangkat sekolah tepat waktu, belajar setiap hari, tidur dan bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur dan kamar. Yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban pegawai, larangan bagi pegawai pelanggan disiplin, dan hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan larangan yang berlaku. Yang ketiga itu ada disiplin tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih itu? Selalu tepat waktu dalam melakukan hal apapun yang kita perbuat. Tanggung jawab berani menerima risiko yang kita perbuat dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pantang menyerah dalam keadaan apapun. Manfaat disiplin pegawai. Yang pertama itu ada manfaat bagi perusahaan, yaitu menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksana setiap tugas pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yaitu optimal. Yang kedua, ada manfaat bagi pegawai, yaitu terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Di sini ada 6, saya akan menjelaskannya menurut Singo di Mejo 2016. Itu yang pertama ada besar kecilnya pemberian kompensasi, yang kedua ada tidak keteladanan pimpinan dalam perusahaan, yang ketiga ada tidaknya aturan pasti yang ada dapat dijadikan pegangan, yang keempat keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada
Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang terakhir adalah ada tidaknya perhatian kepada pegawai. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata saya yang salah atau dari tulisan saya yang salah, mohon maaf, dimaafkan. Apabila saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.